Selamat pagi pemirsa semuanya. Kembali saya kini tengah berada di tengah hutan ini ya. Dan untuk kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah tumbuhan yang unik. Ini tumbuhan dengan ciri khas batangnya yang menjulur-julur. Ini ya, seperti ini. Dan batang yang menjulur itu penuh dengan duri ini. Dia bisa tumbuh dengan sangat panjang sekali, merambat dari satu pohon ke pohon yang lainnya sampai bisa merambat ke pohon yang begitu tingginya itu ya. Contohnya ini adalah dipenuhi dari pohon gadung ini pemirsa semuanya. Ya, ini pohon gadung ini merambat begitu tingginya di sebatang pohon kalau tidak salah sengon ya. Ini merambat kemana-mana ini. Memang pohon gadung ini termasuk pohon liar, artinya tidak ada atau belum pernah ada ceritanya atau infonya tentang pembudidayaan dari pohon gadung ini. Walaupun pohon gadung ini sebenarnya mempunyai sebuah manfaat yang cukup potensial dari sisi ekonomi. Bahkan bagi saya ini termasuk pohon yang unik ya. Kenapa saya katakan unik? Inilah pohon yang beracun tapi justru menjadi sumber dari makanan ataupun camilan yang lezat teman-teman semuanya. Jadi pohon gadung ini yang dimanfaatkan adalah umbinya. Umbinya yang bisa digali dari pangkal ya, dari pangkal tumbuhannya, dari pangkal ini kalau digali nanti akan kita dapatkan umbi dari gadung. Coba nanti kita tampilkan untuk contoh dari umbi gadung itu. Tadi saya sudah sempat menggali ya di sana, nanti kita tunjukkan bagaimana dari umbi gadung itu ya. Nah, inilah contoh dari umbi gadung yang tadi saya sudah sempat menggali pangkal gadung, pangkal tumbuhan gadung, dan saya mendapatkan umbinya yang memang ini masih kecil. Ini sebenarnya bisa tumbuh jauh lebih besar ya, bisa sampai sebesar buah kelapa ini kalau sudah maksimal. Dan inilah yang bisa dimanfaatkan, bisa sebagai bahan baku dari keripik gadung yang lezat itu, yang gurih itu, yang khas itu rasanya, juga bisa dibuat bentuk camilan yang lain. Tapi hati-hati, seperti saya katakan tadi, ini adalah tumbuhan beracun, di mana umbinya juga beracun ini. Umbinya beracun, jadi tidak sembarangan untuk bisa mengolah dari gadung ini. Perlu sebuah keahlian khusus ya. Perlu sebuah keahlian bagaimana bisa memproses dari umbi gadung ini, bisa menghilangkan racun-racun yang terkandung dalamnya dan bisa berubah menjadi sebuah camilan yang lezat. Jadi Anda yang ingin mengkonsumsi dari makanan berasal dari gadung itu jangan sembarangan, jangan pernah
memprosesnya sendiri ya, sebelum mengetahui cara-caranya itu sangat berbahaya. Karena dulu juga saya punya pengalaman unik, pernah keracunan ya. Keracunan ketika makan atau mengkonsumsi gadung ini, di mana sebenarnya yang saya konsumsi itu merupakan umbi gadung yang sudah diproses ya. Tapi mungkin prosesnya yang kurang sempurna, masih ada sisa-sisa dari racun di dalamnya, dan saya pun merasakan keracunan umbi gadung. Untungnya hanya sebuah keracunan yang ringan dan bisa teratasi dengan baik. Jadi Anda mungkin cukup aja lah, cukup beli aja kalau ingin makan olahan dari umbi gadung ini. Cukup beli saja, tidak usah eksperimen mencoba masak sendiri, nanti malah bisa terkena risiko keracunan ya. Inilah uniknya, inilah keunikan dari pohon gadung. Pohon atau pohon ya, tumbuhan yang umbinya beracun tapi ternyata bisa dikonsumsi dengan cita rasa yang sangat khas dan lezat. Dan perlu Anda ketahui ini pemirsa semuanya, saya lagi karena ini adalah tumbuhan yang sifatnya liar, ini sebenarnya bisa ini kalau Anda ingin mencari gadung di tengah hutan, banyak sekali. Kalau kita ke sana mungkin bisa banyak mendapatkan pohon gadung ya, bisa kita ambil umbinya ya. Ya, karena ini adalah termasuk pohon liar, pohon yang belum dibudidayakan oleh para petani manapun ini ya. Walaupun sebenarnya mempunyai potensi ekonomi yang cukup bagus ini kalau dikembangkan. Oke, begini ya artinya video saya untuk kali ini tentang pohon gadung. Ya, kalau di tempat saya namanya pohon gadung, mungkin di tempat Anda mempunyai nama yang lain lagi ya. Karena saya yakin untuk tumbuhan ini sebarannya hampir merata di seluruh Pulau Jawa minimal ya. Kalau di luar Jawa saya kurang tahu, mungkin ada atau tidak, Anda lebih tahu. Oke, pemirsa semuanya, begitulah info yang bisa saya berikan untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.